Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sehat? Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya absen dulu. Muhammad Syahputra, Saya hadir. Nia Ramadhani, oke, baik adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hari ini kita berjumpa lagi dalam perkuliahan kelas usul fikih. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita, untuk mengambil berkah, mari kita buka kelas pada hari ini dengan doa ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mengkaji tentang qiyas dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. Namun sebelum itu, kita flashback dulu pertemuan kita pada sebelumnya, di mana pada minggu sebelumnya kita telah mempelajari sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran, Sunnah, dan yang ketiga adalah Ijma'. Dan hari ini kita akan membahas tentang qiyas. Oke, siapa yang masih ingat tentang ijma'? Ya, silakan. Terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Terus ijma ini itu terbagi atas dua, yaitu ijma syar'i dan ijma subut. Oke. Nah, itulah dia tentang ijma'. Saya yakin bahwa adik-adik semua masih ingat ya pelajaran kita minggu lalu, supaya nanti nyambung kepada pelajaran kita pada hari ini. Nah, seperti yang telah kita pelajari pada minggu lalu, bahwa dalam sumber-sumber hukum Islam itu diklasifikasi menjadi dua ya. Ada yang disepakati oleh para ulama dan ada yang tidak disepakati oleh para ulama. Yang disepakati oleh para ulama ada empat ya. Ada empat, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan qiyas. Nah, pada hari ini kita akan berbicara tentang qiyas ya. Qiyas sebagai sumber hukum Islam. Nah, hukum Islam yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah terkadang tidak bisa kita pahami begitu saja. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah itu tidak menyebutkan semua persoalan dalam hukum Islam itu dalam bentuk yang jelas. Banyak sekali nas-nas Al-Quran yang tidak menetapkan hukum sesuatu secara eksplisit. Maka disinilah perlunya sebuah metodologis supaya kita bisa menggali dan menjawab persoalan-persoalan hukum yang datang kemudian hari. Nah, apa sebenarnya qiyas itu? Maka qiyas itu adalah, secara bahasa, qiyas itu berarti mengukur atau membandingkan. Jadi membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara bahasa itu disebut dengan qiyas. Namun yang dimaksudkan dengan qiyas secara metodologis atau secara istilah adalah menghubungkan suatu hukum yang belum ada ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis kepada sesuatu yang telah ada dalam Al-Quran dan hadis. Jadi tidak semua persoalan dalam kehidupan kita hari ini ada jawabannya dan disebutkan secara jelas oleh Al-Quran dan hadis. Maka hal-hal yang baru itu bisa kita kiaskan, bisa kita analogikan, bisa kita samakan dengan hal yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran, karena keduanya memiliki ilat yang sama. Apa itu ilat? Jangan dulu pikirkan, nanti akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Nah,
Ketika kita melakukan pengkiasan antara sesuatu yang belum ada hukumnya kepada yang sudah ada, maka kita harus memperhatikan empat rukun kias. Nah, di layar sudah tampil rukun kias itu ada 4. Yang pertama adalah al-aslu, pokok. Yang kedua adalah al-hukmu, hukum pokok. Dan yang ketiga adalah far'un, cabang. Dan yang keempat adalah illat. Nah, kita akan bahas satu persatu apa yang dimaksudkan dengan keempat rukun kias ini. Yang pertama adalah asal. Asal itu adalah sesuatu yang telah ada hukumnya dalam nas. Jelas ya? Jelas. Asal itu adalah sesuatu yang telah ada hukumnya dijelaskan di dalam nas. Itu rukun yang pertama. Berarti apabila sesuatu itu tidak ada hukumnya dalam Al-Quran, berarti tidak bisa kita jadikan sebagai asal. Oke. Yang kedua adalah far'un, yaitu cabang. Far'un itu adalah sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya. Jadi hukumnya belum dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kalau kita menemukan, mendengarkan, membaca sebuah permasalahan, tapi ternyata hukumnya sudah ada dalam Al-Quran, maka tidak boleh dijadikan sebagai far'un atau cabang. Jadi far'un ini adalah kebalikan dari al-aslu. Kalau al-aslu sudah memiliki ketetapan hukum, sedangkan far'un belum memiliki ketetapan hukum. Nah, rukun yang berikutnya adalah al-hukmu, yaitu hukum. Nah, sesuai dengan prinsip hukum Islam, tentunya hukum itu harus bersumber dari sumber-sumber primer. Apa itu? Al-Quran dan hadis ditambah dengan ijma. Jadi al-hukmu yang dimaksudkan di dalam metode kias itu adalah hukum yang bersumber dari Al-Quran, sunnah maupun ijma. Jadi kalau ada hukum yang bersumber dari selain dari 3 sumber ini, maka tidak dapat kita jadikan sebagai al-hukmu di dalam proses istinbatul ahkam menggunakan metode kias. Yang keempat adalah illat. Illat itu adalah sebab hukum atau argumentasi hukum. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengharamkan sesuatu itu begitu saja. Ada argumentasi hukum yang dibangunnya, yang dibangun oleh syariat Islam. Nah, biasanya adik-adik, kita akan bisa melihat illat dalam sebuah penetapan hukum itu dalam beberapa bentuk. Berarti cara mengidentifikasi illat ada 3. Yang pertama, illatnya dijelaskan langsung oleh ayat itu sendiri atau hadis itu sendiri. Contoh misalnya khamar dan judi. Kalau kita baca ayat tentang khamar dan judi kan jelas bahwa di sana ada illat karena mengandung dosa besar. Ismun kata ayatnya kan, kul fihima ismun kabir. Jadi di situ ada dosa besar. Jadi illatnya disebutkan langsung oleh ayat. Dalam hadis yang lain ada misalnya khamar, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Jadi disebutkan langsung illatnya oleh ayat, yaitu muskirin atau iskar. Artinya apa iskar? Memabukkan. Nah, model yang kedua, illat itu tidak disebutkan oleh Al-Quran, tetapi disepakati oleh para seluruh ulama. Contoh, apa hukum memukul orang tua? Tidak ada dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Yang ada dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis adalah jangan kamu katakan kepada orang tua. Jadi mengatakan saja sudah haram, konon lagi memukul orang tua. Kira-kira illatnya apa itu? Illatnya adalah menyakiti hati orang tua. Nah, jadi itulah rukun dan persyaratan dalam metodologi kias. Pembahasan berikutnya adalah tentang macam-macam kias. Nah, ternyata kias itu juga bermacam-macam. Jadi kalau kita lihat dari sisi kekuatan dan kejelasan illat,
maka kias itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah kias jali, yang kedua kias khafi. Jadi kias jali itu adalah pengkiasan yang ilatnya sangat jelas karena ditunjuk langsung oleh ayat Al-Quran atau hadis. Nah, inilah tingkatan yang paling kuat. Di bawahnya ada satu lagi yaitu kias khafi. Kias khafi itu adalah pengkiasan yang ilatnya tidak disebutkan langsung oleh ayat Al-Quran ataupun hadis, tetapi bisa ditemukan melalui metode penalaran dalam usul fikih. Oke, sampai di sini paham? Paham ya? Oke. Baik adik-adik, supaya lebih mendalam diskusi dan pembelajaran kita pada hari ini, saya minta silahkan dibagi dalam 2 kelompok karena nanti di sini akan ada studi kasus yang harus kita pecahkan dari pembelajaran yang telah kita lalui. Ayo silahkan dibagi kelompoknya. Oke baik, waktunya telah habis. Sekarang mari semua kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1. Silahkan siapa perwakilannya? Oke, silahkan. Yang kelompok lain didengarkan ya. Ya, silahkan. Yang menjadi al-asal pada pengharaman tuak itu adalah khamar sendiri. Sedangkan al-hukmu dalam hukum khamar itu yang terdapat dalam nas, yaitu dalam surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 90. Dalam hadis juga Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamar dan setiap khamar itu hukumnya adalah haram. Oke, berikan aplaus kepada teman kita. Selanjutnya, silakan dari kelompok 2 dipresentasikan hasil diskusinya. Ilat pengharaman khamar yang disebut dalam berbagai nas dan ijma adalah karena sifatnya memabukkan, yaitu yang menyebabkan hilangnya kesadaran dan akal sehat. Karena tua juga memiliki sifat yang sama memabukkan. Jika dikonsumsi, maka tua memiliki ilat yang sama. Oke, silakan beri aplaus kepada teman kita. Nah, itulah dia adik-adik sekalian, kita telah praktek menerapkan metode kias dalam memecahkan sebuah persoalan yang terjadi di era temporer saat ini, di mana tua, kalau kita baca hadis dan Al-Quran, kita tidak akan menemukan hukumnya. Tetapi apakah Islam tidak mengkafir akan hukum tua? Ternyata tentunya dijawab oleh Islam melalui metode kias. Jadi dalam contoh atau studi kasus yang kita buat ini, kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, al-aslu dalam proses pengkiasan tua itu ternyata adalah khamar. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh kelompok 1 bahwa asalnya adalah khamar. Sedangkan cabangnya adalah tua ya. Nah, satu lagi yang belum terjawab yaitu ilat pengharaman khamar. Itulah yang disampaikan oleh kelompok 2 bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pelacakan mereka dalam diskusi ini, mereka menemukan bahwa ilat dari pengharaman tua itu adalah iskar, yaitu memabukkan. Nah, adik-adik, begitulah sesungguhnya penerapan kias di dalam memecahkan persoalan yang baru yang belum ada hukumnya dalam Al-Quran. Sehingga dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran kita hari ini kita mengkaji tentang satu metodologi menemukan hukum yaitu kias. Kedudukan kias sebagai sumber hukum Islam di dalam Islam itu merupakan sumber hukum sekunder setelah Al-Quran, Sunnah, dan ijma. Kenapa dikatakan dia sekunder? Artinya dia tidak boleh menjadi dasar hukum yang pokok. Jadi kita harus teliti dulu Al-Quran, Sunnah, ijma, baru kias. Tidak boleh kias dulu baru Al-Quran ya. Baik, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk semua perhatiannya. Untuk diskusi kita tentang kias, kita cukupkan sampai di sini. Nah, sebelum saya mengakhiri kelas kita pada hari ini, saya berpesan, jangan lupa untuk penugasan kita di minggu depan adalah buat critical review jurnal seperti yang ada di RVS. Jurnalnya sudah ditetapkan di RVS. Jadi minggu depan tugas review critical jurnal itu akan kita kumpul dan presentasikan berdasarkan kelompok-kelompok yang sudah saya tetapkan. Saya tutup kelas pada hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.